adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 19 Juni 2022, di mana kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita memuji tubuh dan darah Tuhan, yaitu santapan suci untuk umat beriman, semoga tak kunjung henti wafatnya dikenangkan. Tubuh Kristus yang mulia sungguh-sungguh makanan, dan darahnya yang berharga sungguh-sungguh minuman bagi kita yang percaya kepada sabda Tuhan. Pada hari raya ini mari kita semua penuh hormat mengimani keagungan kurnia jaminan hidup abadi yang tiada taranya. Terpujilah Allah Bapa yang mengutus putranya untuk membebaskan kita dengan taat setia dan menghadiahkan rohnya yang tinggal pada kita. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengutus putramu yang menjadi roti anggur hidup kami, roti kehidupan dan darah kehidupan. Hari ini kami merayakan bersama dengan anak-anak kami dalam komuni pertama. Semoga mereka boleh menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang dapat diandalkan, karena mereka mendapatkan santapan surgawi setiap saat. Kristus putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan serta makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada sekitar kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat. Kemudian membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sisa 12 bakul dari 5 roti 2 ikan. Saudaraku terkasih, pada hari raya tubuh dan darah Kristus, di mana saat ini semua paroki di dunia melaksanakan perayaan komuni pertama. Dulu sebelum Konsil Vatikan kedua biasanya tanggal 1 Juli.
perayaan hari raya tubuh dan darah Kristus, maka para suster ADM, Abdi Darah Mulia, merayakannya 1 Juli. Ada apa di balik pergandaan roti ini? Dan bagaimana situasi saat itu? Apa inti dari permasalahan? Kita melihatnya dari 5 roti dengan 2 ikan dan membuat orang kenyang. Sebenarnya yang ingin disampaikan adalah Yesus amat sangat peduli kepada kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Yesus adalah Tuhan. Tuhan memberi kepada kita setiap hari bermiliar-miliar piring, porsi makanan. Dan apa yang dibuat oleh kita? Para petani menanam. Tuhanlah yang memelihara, lalu tumbuh. Bagian Asia, padi, Eropa gandum. Ada juga sagu, ada ubi kayu. Makanan utama. Di belahan bumi bagian barat, khususnya Timur Tengah, di mana Yesus hidup di Galilea, mereka makan utama adalah roti yang dibuat dari gandum dan ikan, karena mereka tinggal dekat danau Galilea, tinggal tangkap ikan. Seperti kita di Indonesia, begitu banyak laut, ya, berkeliling manusia mencari ikan. Maka roti dan ikan simbol dari usaha manusia yang diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian dikerucutkan. Jadi apa? Gambaran iman dari pengorbanan Yesus yang melebar. Pengorbanan Yesus yang melebar dari roti yang dipergandakan itu kemudian mengerucut menjadi roti yang diubah menjadi tubuhnya, anggur yang diubah menjadi darahnya bagi santapan kita. Maka kemudian kita memang mengambil apa yang dilakukan oleh Yesus, aktivitas Yesus. Satu, dengan pergandaan roti kita memberikan begitu banyak makan. Kalau kita pergi ke Roma, ada kelompok yang disebut dengan Caritas, bagian karya kasih dari Vatikan, yang memberi makan setiap orang-orang yang menggelandang. Setiap hari berputar mereka di sekitar kota Roma untuk mengumpulkan orang-orang agar mereka bisa diberi makan, dan mereka adalah orang-orang yang mengembara, yang tidak punya rumah. Di mana diambil uangnya? Dari berkat apostolik Paus, di mana orang memberi blessing itu, letter itu, paper itu, lalu uang itu dikumpulkan untuk memberi mereka makan. Itu pengembangan. Lalu Yesus setelah bersama dengan para murid menggandakan roti, ikan untuk 5.000 orang dengan sisa 12 bakul, kemudian dalam perjamuan malam yang terakhir, Yesus mengingatkan para murid bahwa pengorbanan Yesus tidak sia-sia. Maka mereka harus belajar. Karena itu di dalam memperingati perjamuan malam Kamis Putih itu, Yesus mulai membasuh kaki para murid. Dan dilakukan pada hari Kamis Putih oleh para imam dan seterusnya. Kemudian diadakan konsekrasi. Lalu diadakan tuburan perjamuan itu. Tabernakel dikosongkan. Maka perjamuan malam yang dibuat oleh Yesus menggambarkan Yesus memberikan diri seutuh-utuhnya bagi kehidupan kita, untuk menebus dosa kita, untuk mereparasi kehidupan rohani kita, dan memberi kepada kita secara jasmani santapan jasmani. Maka
pada hari raya tubuh dan darah Kristus. Anak-anak diundang dan dipersiapkan untuk menerima tubuh Kristus untuk pertama kali. Tubuh Kristus yang hebat, yang luar biasa, yang memberikan pengaruh positif bagi setiap orang yang menerima komunion setiap saat. Kenapa? Yang disantap adalah benar-benar tubuh Yesus dan benar-benar darah Yesus. Itulah gambaran pengorbanan. Bagi anak-anak yang merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus, khususnya dalam komunion pertama, berbahagialah Anda karena boleh menerima tubuh Kristus. Karena kita orang-orang yang kurang. Artinya apa? Kita tidak pantas menerimanya, tetapi Yesus memberi. Selamat merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Semoga senantiasa Tuhan memberkati kita semua. Pada anak-anak, selamat menerima komunion pertama. Tuhan memberkati.